Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arah baik yang sama-sama kita muliakan dan kita cintai, khususnya keluarga besar Al-Habib Abdurrahman Ba'ali yang dikhali malam ini, dan keluarga besar Habib Ahmad bin Abdurrahman Ba'ali, Sahibul Bait, akhina Adai ilallah Al-Habib Abdurrahman Ba'ali, ya Habib Abdurrahman mengkhali Habib Abdurrahman. Mudah-mudahan seperti namanya sama dengan kakeknya, Allah berikan kemuliaan kepada beliau. Orang tua kita Al-Habib Hasan Al-Bahar dan para habaib yang lain, para kiai yang sama-sama kita cintai dan kita taati, hadir bersama kita pengasuh pembina Syubhanul Muslimin, putra guru kita Kiai Haji Nuruddin yang baru saja menyampaikan nasihatnya. Mudah-mudahan Allah memberi tambahan berkah kepada beliau, Kiai Haji Hafidul Ahkam atau sering dipanggil dengan Gus Hafid. Hadirin hadirat pemirsa Al-Wafa TV, karena malam ini live langsung Al-Wafa TV. Mudah-mudahan yang di rumah mendapat barokah di sini. Kadang-kadang hadirin yang di rumah lebih banyak dapatnya dari yang hadir. Jika yang hadir itu cuma badannya hadir, hatinya agreger bahasa Inggrisnya. Hatinya, badannya di sini, tapi hatinya di rumah, hatinya di toko, hatinya di alun-alun. Jadi katanya Gus Hafid tadi itu gak khusyuk, gak khusyuk. Yang di rumah khusyuk dia sampai doa amin, dia lebih banyak dapatnya daripada yang di sini. Tapi kalau sampai hadir dengan jasad, hadir dengan hatinya khusyuk, jauh lebih afdal sampeyan dapat berkah daripada mereka yang di rumah. Habis gusai itu. Mudah-mudahan Allah menerima setiap khataman kita. Malam ini khataman terakhir bagi Ahbabul Mustafa. Besok malam 29 silahkan Anda hadir acara-acara khataman Quran atau yang lain. Yang penting jadikan setiap malam kita malam yang mulia. Untuk ahbab, malam ini terakhir dan panitia memberikan hadiah sebagai bentuk rasa syukur kepada 4 orang yang istiqomah hadir mulai malam 10 sampai malam 28. Ini yang terdata. Banyak yang istiqomah, tapi panitia memilih 4 orang ini. Maka untuk simbolis sebagai bentuk hadiah, dan mudah-mudahan hadiah ini mengundang hadiah besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Basri dari Kecik besok maju ke depan. Pak Mulyono dari Rondo Kuning, Pak Abdurrahman santri Syubhanul Muslimin dari Kalikajar, Abdul Somad dari Sumber Anyar Baiton. Waalaikumsalam. Nakal. Pak Basri mana tuh? Nakal. Ntar 3 kali. Tanggil. Ntar 3 kali. Pak Mulyono Rondo Kuning. Ini istiqomah sak daurahnya. Abdurrahman santri Syubhanul Muslimin, Kiai Hafid dan Asik. Enggak. Tak mengelok kiainya nganekan. Yang terakhir Abdul Somad Sumberanya. Ini orang sibuk ini, kerja air AM, distributor air AM sekalian promosi. Alhamdulillah, mudah-mudahan setiap majelis Allah menerima.
Pahala dicatat oleh Allah. Sering Habibur Rahman menyampaikan bahwa orang yang hadir majelis ilmu di bulan Ramadan, kata Habib Alwi bin Abdullah bin Syahabuddin, setiap langkah 1 tahun pahala. Masya Allah, kaya sampai. Mudah-mudahan diterima oleh Allah. Mudah-mudahan diterima oleh Allah. Bersyukur ya ada majelis yang semacam ini, ngajak kita untuk berzikir, ngajak kita untuk bertadarruk. Memang betul apa yang dikatakan Gus Hafid, ini adalah cara kita untuk mengikuti para salihin. Beliau sampaikan tadi, abahnya Kiai Haji almarhum Kiai Nuruddin selalu hadir di acara ini, maka beliau meneruskan jejak abahnya. Habib Abdul Rahman meneruskan jejak abah dan kakeknya membuat khol Habib Abdul Rahman. Demikian yang dibaca kemarin malam 27 di makam Habib Husain Al-Harsyi. Ada bait yang diulangi, 2 bait yang diulang-ulangi sampai 3 kali. Bait yang pertama, wa yuhyina ala taqwa bila mehna wala. Ya Allah, hidupkan kami dalam ketakwaanmu tanpa musibah, tanpa bala. Amin. Bait yang kedua yang diulangi lagi, wa ma sarau bihi sirna wa ma darau bihi durna nutabi'uhum alal adha. Apa yang dilakukan orang tua kita, para salaf kita, kita lakukan. Mereka jalan ke barat, kita ke barat. Bahkan mereka muter, umpamanya kita juga muter. Nutabi'uhum alal adha, langkah demi langkah mengikuti mereka. Amin. Amin ya Rabbal. Gadaman ala gadamin bijiddin Al-Za'i, kata Habibul Haddad, kami akan berusaha mengikuti para salaf kami, tidak mau menyimpang sedikit pun, 1 langkah demi langkah. Tujuannya apa? Supaya bersama mereka di surga. Karena Allah sudah berjanji dalam Al-Quran, mereka yang beriman wa atba'atuhum dzurriyyatahum, dan diikuti oleh anak cucunya. Anak cucu ini ada 2, anak nasab. Habib Ahmad Ba'ali punya putra Habib Alwi, Habib Hadi, Habib Abdullah yang baru saja meninggal alaihi rahmatullah. Mudah-mudahan diampuni dan diangkat derajatnya oleh Allah. Tahun kemarin masih hadir bersama kita di sini, dan sekarang udah nggak ada lagi. Demikianlah kehidupan ya ikhwan. Tahun ini sekarang kita di sini, tahun depan Allahu a'lam, mudah-mudahan bisa hadir lagi di majelis ini dengan sehat walafiat fi taatillah. Nah, punya putra kemudian Habib Alwi, punya putra Habib Abdul Rahman, itu namanya dari nasab. Dan juga ada keturunan dari ilmu, dari roh. Santri itu juga anak gurunya. Karena itu Allah berjanji, mereka para aulia salihin derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diikuti oleh anak cucunya, baik dari nasab maupun anak cucu dari ruh, dari ilmu. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Apa kata Allah? Aku kumpulkan cucunya dengan kakeknya. Dengan syarat amalnya sama. Ya bisa amalnya sama. Habib Ahmad bin Abdul Rahman Ba'ali mau disamakan sama Habib Ahmad bin Abdul Rahman yang ada ini. Namanya sama, Ahmad bin Abdul Rahman. Iya. Ini saya dengar Habib Ahmad bin Abdul Rahman itu ahli tirakat. Kalau wiritan kuat berjam-jam. Nah, berjam-jam. Ya. Habib Ahmad ini Abdul Rahman ini ahli nasi mandi. Kalau amalnya nggak bisa kita
Tak usah jauh-jauh nih, saya sama kakek saya Habib Abdullah Mohdor jauh, banding tidak ada bandingannya. Itu siang malam zikir, sholawat, dunia nggak nyambung, ada nggak ada, sama sekali nggak ruwet sama dunia dan nggak nyambung sama dunia. Yang dipikir akhirat, 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 akhirat. Saya, jangan ngomong nggak nyambung sama dunia. Kontrol air berapa hari ini yang keluar? Ya kalau aman kita nggak mampu. Bangun malam, Allah sebelum subuh udah berapa jam udah bangun istiqamah. Habib Abdullah, kakeknya Habibur Rahman ini. Bangun tidur sebelum subuh 1-2 jam tiap malam. Yang anehnya Habib Abdullah ini sebelum sholat, sebelum baca Quran, beliau bikin kopi dulu. Karena beliau sangat senang dengan kopi. Ini keturunan Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim itu senang sama kopi luar biasa. Sampai dikatakan mulai subuh sampai isyraq itu kopinya 1 termos dia minum sendirian. Masya Allah, karena kopi itu manfaatnya besar. Ya. Bisa menghilangkan ngantuk, bisa kekuatan dan seterusnya. Karena kalau saya bawa kopi ke barat ke timur itu saya panglong. Bikin kopi dulu, minum kopi dulu. Apa kata ke khodamnya, ke yang ikut? Nafsu ini kita ikuti dulu kesenangannya. Selama tidak ada maksiat, tidak menghilangkan muru'ah, hal yang mubah, kasih nafsu itu kesenangannya supaya dia tidak mengganggu ibadah nantinya. Beliau kepingin kopi, nggak suka kopi, maka dikasih kopi dulu. Nafsunya udah cukup kamu nafsu, udah selesai kebutuhanmu, kesenanganmu sudah saya penuhi. Sekarang ayo kita ibadah sama Allah. Sholat khusyuk. Jangan sampai kayak gurunya kayak Khalil Bangkalan tadi itu. Sholat kepikiran berkat. Berkat nongko di sini. Untung berkat saya nongko. Mau kuliah sampai apa saya nongko ya? Jangan sampai istri tetangga nongko di sini. Kemudian sudah mulai itu sholat, baca Quran, sholat sampai subuh, kemudian zikir sampai isyraq, kemudian zikir sampai duha, sampai santri-santrinya lari semuanya. Tidak ada yang kuat sama beliau. Kakek abahnya lagi Ali Mohdar di Masjid Ali Mohdar di Pasuruan, setiap Ramadan, tiap malam sholat tarawih menghatamkan Al-Quran. Bukan 1 juz, 2 juz, 20 rakaat. Hatam 30 juz. Ya. Kita 1 juz balapan sama santri. Allah nggak mampu. Tapi kalau kita mengikuti sebisa mungkin, Allah tidak melihat kesamaan amal kita. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka akan digabungkan cucu dengan kakeknya nanti di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak itu sahabat yang ada sekarang, kiai yang ada sekarang itu meneruskan perjuangan dan jejak kakek-kakeknya, nggak bikin yang baru. Kullu khairin fittiba'i man salaf. Semua kebaikan itu kata Habib Ali Habsyi dalam mengikuti jejak orang-orang dulu. Caranya yang dibaca, wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf, dan semua kejelekan itu kalau buat hal yang baru menyimpang dari jalan mereka. Tentang metode silahkan, gak apa-apa, mengikuti kemajuan zaman. Haji Nuruddin gak punya pengajian besar seperti putranya Gus Hafid dengan Subhanul Musliminnya, main di YouTube, main di Twitter, main di mana aja beliau itu. Ya, salahnya beliau datang ke kecil. Kecil masa kenal YouTube.
Solo kacau. Loh, saya kemarin juga seperti itu di pasar semampir sini Gus. Saya mengantarkan putri saya belanja. Ya Allah kacau boleh. Ini kacau kok nyaman dong. Pasar semampir sampai mending jauh kan dia. Asik kita dipanggil gitu. Ya salah saya pakai kaosan, sweater, pakai kopiah, pakai sarung, kacau. Ya mau apa kayak gitu. Mudah-mudahan bisa istiqomah ya. Metode nggak ada masalah. Apa dengan radio? Sekarang alhamdulillah ada TV Al-Wafa. Ini untuk perkembangan zaman nggak ada masalah. Tapi hati tetap, cara ibadah tetap mengikuti mereka para awliya salihin. Demikian habaib kiai sangat benar apa yang dikatakan Kiai Hafid. Saling menziarahi, saling mendukung. Luar biasa. Al Habib Husain bin Hadi Al-Hamid dekat sama Kiai Hasan Sepuh. Pernah diceritakan sama orang tua kita, guru kita Habib Muhammad Shadiq, mudah-mudahan panjang umur sehat walafiat. Beliau datang ke Kiai Hasan Sepuh. Waktu itu Kiai Hasan Sepuh istirahat. Padahal beliau sudah ngomong, kalau ada Habib banguni saya, kata Kiai Hasan Sepuh. Datang Habib Husain, si santri ini takut membanguni Kiai. Mana Kiai? Kiai baru istirahat Habib. Oh jangan dibangunin, biarkan. Bilang Habib Husain datang kirim salam. Pulang Habib Husain. Biasa Sepuh bangun, marah kepada santri. Siapa tadi yang datang? Habib Husain Kiai. Terus ya saya bilang sampean baru istirahat. Marah beliau. Saya udah ngomong kalau ada Habib banguni. Dimarahi santri itu habis, langsung Kiai Hasan Sepuh ngambil dokarnya, suruh supir dokarnya ngantarkan beliau ke Habib Husain. Seketika itu Habib Husain baru sampai rumah, Kiai Hasan Sepuh udah nyampe juga ke rumah Habib Husain Terani. Al-afu Habib, maaf Habib, pada saya sudah pesan ke santri saya untuk membanguni kalau ada antum datang. Memang santri itu nggak bisa saya suruh lagi. Udah marah beliau, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Antum istirahat, enggak Habib. Alangkah indahnya, Masya Allah. Dan Abdul Jalil sama kakeknya Habib Abdurrahman ini, Habib Abdullah Muhdar. Hubungan luar biasa, indah sekali, saling menziarahi, saling berkunjung. Suatu saat saya dapat cerita ini dari Kiai Bihar. Kiai Bihar Rejengan, alaihi rahmatullah. Mudah-mudahan diampuni dosanya. Kiai Bihar ini dapat cerita dari Pak Rus. Pak Rus ini saudaranya Habib Abdullah. Suatu saat Non Abdul Jalil ini berkunjung ke rumah Habib Abdullah di Pakundan. Waktu makan, mungkin waktu makan siang, Kiai Non Abdul Jalil datang bawa santrinya, bawa rombongan. Ahlan wa sahlan wa marhaban Habib Abdullah, hidup miskin. Silakan masuk, ahlan wa sahlan, masuk Kiai sama santri-santrinya. Alhamdulillah Kiai Hafid ini kalau ke rumah sendirian dia, tidak ngerepoti. Ini kita berjalan nggak ngomong, udah anu dulu, udah ngasih tahu dulu, langsung tahu datang bawa santri banyak. Ya untungnya kakeknya Habib Abdurrahman ini Habib Abdullah Muhdar. Kita takut. Alhamdulillah masalah. Manggul zaman saya kan gemeter ini dia. Pasti sudah makan Gus ya. Tak gitu nama santri.
seger masih sudah makan ya. Belum minta makan saya dului. Halo wassalam. Langsung ngomong ke Pak Rus, sudah masuk duduk semua. Pak Rus, keluarkan makanan dari kamar. Makan dari kamar? Kok ada makanan dari kamar? Makanan itu dari dapur. Dari kamar harus. Masuk kamar, penuh ini makanan. Masih hangat, si panas, kuahnya si panas. Yang lebih heran lagi Pak Rus ini makanan istrinya Habib ini gak bisa bikin ini. Kayak nasi mandi gitu. Makanan orang Arab. 2 kali yang disebut. Makanannya orang Arab. Bingung ini pembantunya ini. Udah dikeluarin. Makan semua. Non Abdul Jalil bersama santri-santri. Udah selesai ahlan masalah, pulang. Pak Rus ini disuruh makan. Ayo sampai makan. Makan habis. Wah, makanan dari mana? Makan enggak pernah makan kayak gini. Orang 45. Udah selesai, masukkan ke kamar lagi. Kok disuruh masuk ke kamar? Enggak disuruh masuk ke dapur. Selesai masuk ke kamar. Tanya, dari mana ini makanan Habib? Oh, saya punya teman Pak Rus di Baghdad. Sekarang ini ngawinkan anaknya. Jadi saya pinjam dari sana. Selesai saya kembalikan ke sana. Ini karamah aulia juga ya, nggak bisa dibahas. Nggak tahu Habib Abdul Rahman ini bisa nggak kayak gitu. Kalau saya bisa kayak gini, monggo Subhan Muslimin semuanya datang ke rumah. Masya Allah. Artinya indahnya hubungan yang sangat indah dari para kiai, para habaib, saling memperkhidmat, saling mendukung. Mudah-mudahan ini cara dan ini hubungan para habaib dan para kiai dulu, mudah-mudahan diteruskan habaib dan kiai sekarang. Mudah-mudahan diteruskan oleh para kiai dan para habaib sekarang sehingga nanti di akhirat bersama mereka. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan berakhirnya acara khatmul Quran Ahbabul Mustafa ini berarti Ramadan tinggal 1 malam atau 2 malam lagi. Ya Allah. Orang mukmin akan merindukan Ramadan. Orang mukmin akan menangis ditinggal Ramadan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau alimat ummati ma fi Ramadan, latamanna as-sanah kullaha Ramadan." Kalau umatku tahu apa yang Allah berikan dari keberkahan, kemuliaan bulan Ramadan, maka pasti umatku akan berharap Ramadan jangan 30 hari, apalagi 29 hari. Ramadan sebaiknya 1 tahun. 1 tahun semuanya Ramadan. Kenapa? Berkah luar biasa. Semangat ibadah nampak di diri kita. Maksiat udah gak tertarik lagi di bulan Ramadan. Orang mukmin ibadah dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Akan berharap 1 tahun penuh Ramadan. Tapi takdir Allah Ramadan hanya 29 atau 30 hari dan sekarang udah sampai ke malam 28. 1-2 hari lagi Ramadan harus meninggalkan kita. Gimana perasaan mukmin berpisah dengan Ramadan? Kalau kita ke Hadramut, ke Tarif, kita akan jumpai para solihin, para habaib, para ulama di malam-malam semacam ini. Air mata mereka keluar tanpa bisa mereka tahan.
menangisi nangis ditinggal Ramadan, lebih menangis daripada ditinggal istrinya meninggal, atau anaknya meninggal, atau orang tuanya meninggal. Sedih luar biasa, kehilangan Ramadan. Gak tahu Ramadan tahun depan kita ini masih dikaruniai panjang umur atau enggak. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, panjang umur. Yang hadir ataupun yang menyaksikan acara ini mudah-mudahan panjang umur, terutama orang tua kita, keluarga kita yang masih hidup. Amin ya rabbal alamin. Dihidupkan dalam taqwa Allah, bila mihna wala balwa, wa yuhyina ala taqwa, bila mihna wala balwa, ma'akama lutuf wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan diterima puasa kita. Amin ya Rabb. Allah pernah berfirman kepada Nabi Musa, ya Musa, wahai Musa. Nabi Musa ini Nabi yang mendapat titel Kalimullah, Nabi yang diajak dialog oleh Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah menyebut Nabi, berbicara dengan Nabi Musa. Allah berfirman kepada Nabi Musa, ya Musa, ketika aku bicara denganmu, ketahuilah baini wa bainaka, antara aku dan kamu sekian banyak hijab. Masih ada banyak hijab. Walaupun aku bicara denganmu, tapi antara aku dengan kamu sekian banyak hijab. Tapi ya Musa, ketahuilah, untuk umat Nabi Muhammad SAW, ketika wajahnya sudah mulai menguning karena menahan lapar, ketika bibirnya sudah pucat karena kehausan, ketahuilah saat itu tidak ada antara aku dan umat Muhammad hijab. Allahumma shalli ala Muhammad. Antara aku dan umat Muhammad saat dia berpuasa tidak ada hijab. Doanya langsung dikabulkan oleh Allah, kalimatnya langsung didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah hebatnya umat Nabi SAW. Maka wajar kalau Nabi Musa itu ingin menjadi umat Nabi Muhammad, Nabi, Rasul, Kalimullah, ingin menjadi salah satu seperti kita umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemuliaan demi kemuliaan Allah berikan kepada kita. Belum Lailatul Qadar, mudah-mudahan kalau Lailatul Qadar sudah lewat semuanya mendapatkannya. Kalau Lailatul Qadar malam ini atau besok Allah berikan kepada kita. Lailatul Qadri khairan min alfi syahr, lebih afdal daripada orang ibadah 1000 bulan. Turun malaikat, tanazzalul malaikatu waruhu, semua malaikat turun. Waruh, ruh di sini banyak ahli tafsir berbeda pendapat. Ada yang mengatakan yang dimaksud ruh adalah malaikat Jibril. Ada yang mengatakan yang dimaksud ruh malaikat Israfil. Ada yang mengatakan malaikat Israel, ada yang mengatakan malaikat Mikail. 4 malaikat ini sadatul malaikat, pemimpinnya malaikat Jibril, Israfil, Israel, Mikail. Ada yang mengatakan waruhu firruh, ini malaikat Allah yang besarnya itu kepalanya ada di atas langit yang nomor 7, kakinya di bumi yang nomor 7. Bayangkan besarnya gimana. Malaikat ini punya kepala 1000. Al-Afras, kepalanya 1000 Pak. Coba kami bayangkan. Yang di rumah juga bayangkannya bahwa orang punya kepala 1000, cabang-cabang, besar. Satu kepala itu mungkin sealas tengah seperti ini, atau satu buli dua satu kepala. Besarnya kepalanya di langit nomor 7.
Setiap kepala, ini ada 1000 kepala nih. Setiap kepala ada 1000 wajah. Setiap kepala, satu kepala ini ada 1000 wajah. Wajahnya ada 1000. Setiap wajah ada 1000 mulut. Satu wajah, mulutnya itu 1000. Setiap mulut ada 1000 lisan. Lisannya ada 1000. Semua lisan yang ada di wajah, di 1000 mulut, di 1000 wajah, di 1000 kepala itu memintakan ampun untuk umat Muhammad SAW. Berapa ya? Ayo coba dihitung. Lisannya ada 1000. Setiap lisan ada 1000 mulut. Jadi berapa? 1 juta. Di mulut ada 1000 wajah. Berapa? 1 juta kali 1000. 1 miliar. 1 miliar. Iya, 1 miliar. Setiap 1000 wajah ada di 1000 kepala. Berapa ya? 1 triliun. Coba nanti tahun depan bawa kalkulator. Itu ditugaskan oleh Allah mintakan ampun ke umat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita jadi umat Nabi dunia akhirat. Selalu ikut Nabi dunia akhirat. Cinta Nabi dunia akhirat. Cinta keluarga Nabi di dunia dan bersama mereka di akhirat. Cinta para ulia, ulama di dunia dan bersama mereka di akhirat. Cinta sahabat Nabi SAW di dunia dan bersama mereka di akhirat. Amin ya Rabbal. Amin ya Mujibas Sa'ilin. Mudah-mudahan keluarga besar Habib Ahmad bin Abdurrahman, Habib Abdurrahman bin Alwi, wa Habib Hasan bin Hadi dan keluarga besarnya semuanya Allah Subhanahu wa taala beri tambahan taufik hidayah. Masjid yang penuh berkah ini Allah jadikan masuk di dalam masjid ini semua cahaya dan keluar dari masjid ini semua cahaya Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan keluarga mereka, anak-anaknya, cucunya min ahli ilmi wal khair. Orang-orang yang punya ilmu dan kebaikan dan taat dan ibadah. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba yang dimuliakan oleh Allah. Ramadan betul-betul bisa mendidik kita ya Allah. Ramadan betul-betul bisa merubah kita. Amin. Sayyidi Habib Umar pernah berkata dalam acara daurah Ramadan, ada orang sebelum masuk Ramadan jadi teman dekatnya setan. Setan sangat kenal sama dia karena siang malam bersama setan. Tapi masuk Ramadan berubah, dapat nafahat Ramadan, dapat barakah Ramadan, dapat Lailatul Qadar di Ramadan. Keluar dari Ramadan 1 Syawal, setan dilepas, cari temennya, kangen. Sebulan udah gak ketemu temennya ini. Setannya kangen, dicari mana sahibi, mana teman anak. Loh, namanya di alas tengah kemarin. Dilihat, gak kenal lagi sudah. Udah berubah. Loh, ini kan Fulan bin Fulan, teman saya. Kok udah berubah? Wajah cahaya, hati bercahaya, khusyuk, irama. Diomong gini, gak bisa mendekat ini. Bingung sih, ini teman saya. Kok bisa sekarang saya gak kenal? Iblisnya ngomong, ada apa? Ini teman saya Pak Komandan. Kok bisa sekarang saya nggak bisa kenal dia? Dia dapat barakah Ramadan. Jangankan ente, saya rajanya iblis ini nggak bisa goda dia. Ini orang udah lain. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Percuma. Tunggu aja, tunggu pada Syawal kita lihat lagi dia.